Kita nggak bisa kekerasan. Ini di Kota Medan. Ini bukan kami paksa, atas kesadaran dia sendiri. Ya, teman-teman, salam sehat buat semuanya dan saya berdoa teman-teman agar semuanya kita terus dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Teman-teman, kali ini saya akan mau bagikan video yang sangat memberkati dan membangkitkan iman kita. Teman-teman, di mana saya menonton sebuah kesaksian dan mungkin kesaksian ini udah beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Di mana ada seorang ibu-ibu diselamatkan atau datang kepada Tuhan, punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dan di kisah kesaksiannya ini, teman-teman, dia didatangi oleh keluarganya dan berusaha menarik dia untuk tidak mengikut Tuhan Yesus. Dan akhirnya sampai dia terpisah dengan anaknya. Dan dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan, teman-teman. Dan ini sungguh luar biasa membuat saya diberkati dengan kesaksian ibu ini atau kakak ini. Dan kalau tidak salah, teman-teman, kakak ini adalah suku Aceh. Dia datang ke Medan dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan nanti kita akan melihat kesaksiannya, teman-temanku. Dan sungguh luar biasa, dia bisa mempertahankan imannya sampai anaknya juga terpisah dengan dia. Dan ini tidak gampang, teman-teman. Sebagai seorang ibu terpisah kepada anaknya, itu tidak gampang. Tetapi kakak ini bisa dia kuat, bisa dia mempertahankan imannya, sekalipun tantangan yang dia hadapi sangat sulit menurut pribadi saya, teman-teman. Karena saya juga seorang ibu, tentu saja saya tahu bagaimana perasaan kakak ini. Inilah yang membuat saya mau membagikan cuplikan videonya ini, teman-teman, agar yang lain juga diberkati lewat kesaksian kakak ini. Walaupun videonya ini sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi banyak, teman-teman, yang saya bisa ambil untuk saya diberkati lewat kesaksiannya, teman-temanku. Dan dia mencucurkan air mata lewat videonya. Mari, teman-teman, kita saksikan dulu mulai dari keluarganya datang untuk ngamuk dan menghalangi dia untuk tetap mempertahankan imannya kepada Yesus dan atau tujuan keluarganya untuk membawa dia kembali ke kampung halamannya. Dan dia tidak mau, teman-teman. Dengan tegas dia berkata, dia yang rindu datang kepada Tuhan karena mimpi dia tentang Tuhan Yesus. Mari kita saksikan, teman-teman, cuplikan video waktu datang keluarganya untuk menghalangi iman kakak ini atau ibu ini. Ya, mari. Dari mana caranya? Tanya sama dia, Bu. Tanya sama dia. Kita nggak bisa kekerasan. Ini di Kota Medan. Kita polsek dah. Suratnya nggak ada orang ini. Surat apa? Surat apa? Enggak bisa. Suratnya. Baru saya Kami Mbak orang tak hukum. Ada surat kami pergi. Jangan. Belakangan, Mbak. Ini bukan kami paksa, atas kesadaran dia sendiri. Aku orang tuanya. Ini orang tua saya. Orang tuaku. Ini orang tua dia nih. Ini orang tuanya. Ya udah. Saya orang kita dari Aceh, Pak. Putra daerah Aceh. Putra dari Aceh. Nggak bisa gitu. Saya orang Batak, putra dari Aceh. Makanya kayak gitu kau. Laginya nggak ada surat. Nggak ada Ada surat. surat apa? Saya mau hukum. Kita harus menerima zaman surat yang hukum, Pak. Tapi kalau lembaga loh, nggak ada paksaan. Dia nggak ada paksaan loh, Bu. Di luar kesadarannya sendiri, Bu. Kayak bilang tadi, memang jualan. Tanya sama dia sendiri, Bu. Saya nggak ada paksa, nggak ada main hukum-hukum. Orang tua kapan ngomongnya kalau tapi orang tua ya. Tolonglah, Bu. Saya nggak mau Ngomongin orang tua ya. Jadi kenapa gini? Begini, Bu, ya. Aku mau Secara hukum.
Dia pada dasarnya memang mau jualan. Karena dia sudah memang turut dia, Pak. Nggak ada saya ngaruh. Bu, gini aja Bu. Bu, tanya sama anak ibu, apa memang dia mau dipaksa atau tidak? Secara baik-baik. Nah, iya. Biar kita ambil surat pernyataan si Fitri sama gereja. Iya. Saya pikir surat saya mau dibawa ke sana, Pak. Saya mau. Saya saksi. Nah, itu dia teman-teman. Apa tantangan yang dihadapinya? Keluarga datang. Bahkan ibunya yang datang. Ini sangat sulit posisinya kalau terjadi di hidup kita, teman-temanku. Ya, tetapi kakak ini mengambil bagian yang terbaik. Dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan ini salah satu contoh buat kita, teman-teman. Kadang-kadang kita orang Kristen ini, sedikit-sedikit saja masalah kita mundur dari jalan Tuhan. Kita tidak mau berpegang lagi kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi berpegang kepada Yesus, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini akan membuat kita menyadari. Ya, kalau kita ini saja orang Kristen malas ke gereja. Sedangkan seperti ini, teman-teman. Dia rindu datang kepada Tuhan. Tetapi ada yang menghalangi dia. Banyak tantangan yang dihadapinya. Tetapi dia tidak pernah mundur. Teman-teman, bagi kita orang-orang percaya, kita harus mendukung kakak ini atau ibu ini dengan doa. Agar dia tetap kuat, bertahan di dalam Tuhan. Dan agar dia bisa dipersatukan dengan keluarganya. Mari kita saksikan kesaksian dari Kak Fitri ini, teman-teman. Agar kita diberkati dengan kesaksiannya. Tidak ada tujuan saya yang lain, teman-teman. Tapi mau saya bagikan berkat ini kepada teman-temanku. Memang saya tahu, teman-teman. Hal ini sudah beberapa tahun. Tetapi ini bagus untuk diingatkan kepada anak-anak kita supaya mereka bertahan. Supaya mereka berpegang kepada iman mereka, tidak gampang mundur oleh karena persoalan dan masalah kehidupan mereka, teman-teman. Mari kita saksikan cuplikan videonya. Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Fitri Handayani, yang dinyatakan, yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar, dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Langsa, saya mohon, sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri, Mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama buka pintu hati Mama, ya. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain. Dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus, Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang pengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan
yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta saya ikut jualan. Saya terima, bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join, bagi sama. Dan bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini Kak. Kakak yang minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak. Kakak sendiri yang minta, tapi janganlah kakak berfitnah orang Kak. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah udah jalan Pit Kak. Pit mohon, jangan pernah Kak. Pit ikhlas. Kakak bawa lari anak Pit kemarin. Pit ikhlas Kak. Tapi tolong jaga orang ini Kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Hah? Coba kakak minta bagus-bagus Kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu. Jangan dua-dua Kak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga Kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga ayahnya si Malen Kak. Kakak tahu kan kerjaannya apa, makan yang hasilnya apa, uang apa yang dikasih nanti Kak. Kakak tahu kan. Jadi Fit mohon Kak, kakak ungkapkanlah yang sebenarnya. Jangan memfitnah orang. Dan Pit kan tidak pernah bilang, Pit dimimpikan, bukan dipaksa. Tuhan Yesus lah yang membawa Pit kemari Kak. Kakak tahu keluarga kita kayak mana kan Kak. Kakak tahu kayak mana keluarga kita di sana. Jadi janganlah Kak memfitnah orang. Pit mohon. Kayak gini lihatlah, Pit udah terpisah sama anak Pit Kak. Apa kakak gak sayang sama kami? Apa salahnya beda agama Kak? Apa salah agama Kristen? Kenapa kalian keluarga Pit sendiri merebut anak Pit Kak? Apa kalian senang Pit kayak gini? Menderita Pit tanpa anak. Sampai masuk SMS ini Pit disuruh kembali ke Islam. Kan Pit sudah jelaskan, mau Pit dibunuh pun Pit nggak akan kembali lagi ke situ. Karena keyakinan Pit di sini di Kristen Kak. Sebenarnya kan Pit yang berhak untuk anak Pit, tapi kenapa kalian pisahkan Kak? Kakak gak perasaan kayak mana kehilangan anak kakak. Kakak belum pernah merasakan, tapi Pit yang udah rasakan Kak. Kenapa tega kalian mengambil orang ini? Jelas-jelas Bapak Sabu itu yang kalian bela apa? Tapi serahkan semua sama Tuhan supaya kami bisa berkumpul kembali. Lihatlah Kak, di saat waktu itu mereka sakit-sakitan di sana, tapi di saat ku bawakan ke sini, setelah aku mengenal Yesus, tidak pernah sakit-sakitan. Seharusnya terbuka pintu hati kalian di situ, bahwa kami di sini sehat-sehat aja. Dan maaf semuanya, saya di sini tidak pernah diculik. Saya bahkan pergi sendiri dan tiap minggu saya mengikuti. Saya penasaran, saya mengikuti tiap minggu pergi ke gereja, apa yang mereka sembah, apa yang mereka ngapain mereka ke sana. Saya pergi sendiri, bahkan Pak Edi pun tidak tahu dia. Saya pergi saat kami video call, ditanyanya ngapain di sana. Saya mengatakan sama dia, aku pengen tahu apa yang kalian sembah. Saya pergi, siapapun yang ajak, siapapun mau pergi ke gereja, saya pun minta mau kemana. Saya tanya mau kemana tiap minggu, kok orang berpakaian dah rapi-rapi. Saya tanya
kemana kalian? Mau kemana? Dia bilang mau ke gereja. Saya ikutlah. Saya mau lihat. Disitulah saya mengikuti dan melihat rumah Tuhan. Dan saya lihat tidak ada mereka sembah patung yang selama ini yang saya kirakan patung yang disembah. Jadi saya mohon warga Aceh, bangsa Aceh, orang tua saya juga, keluarga saya, keluarga besar Fitri, Ma. Maafkan Fitri, inilah udah jalan Fitri, Ma. Tolong ikhlaskan, Ma. Ikhlaskan Fitri. Ini memang udah jalan Fitri, Ma. Udah pilihan Fitri, tanpa paksaan. Inilah saya yang sebenarnya, yang sudah menyatakan semua isi hati saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Nah, itu dia teman-teman. Kalau saya katakan kesaksian Kak Fitri ini luar biasa, teman-teman. Jadi ini akan mengajak kita, orang-orang percaya, ketika kita dalam persoalan, masalah apapun, tetapi kita tetap berpegang kepada Tuhan, tetap mempertahankan iman kita, teman-teman. Kita lihat dia tadi, bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan. Dengan dia penasaran datang ke gereja, yang tadinya dia pikir ada patung yang disembah di dalam gereja. Nah, disinilah lawatan Tuhan terjadi baginya. Dan dia langsung menangkap hal itu. Nah, banyak sekali teman-teman yang kita tidak sadari dalam mengikut Tuhan. Kadang-kadang teman, datang masalah dan persoalan dalam hidup kita. Kita tidak mau mempertahankan iman kita. Inilah yang membuat saya mau membagikan ulang cuplikan video ini, teman-teman. Karena kesaksian Kak Fitri ini sangat memberkati. Teman-teman, semoga juga kalian diberkati lewat kesaksian Kak Fitri ini. Dan mari kita terus mendukung dia dalam doa agar dia tetap setia, bahkan diberkati oleh Tuhan, bahkan bertemu dengan anaknya, bahkan bertemu dengan keluarga, baik hubungan seperti semula. Nah, teman-teman, sampai sinilah yang saya bisa bagikan untuk kita semua. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati.